Dinamika perkembangan regionalisme di Amerika Latin. Pada tahun 1969, Peru, Kolombia, Ekuador, Bolivia, dan Chili yang tergabung dalam Pakta Andes membuat kebijakan terhadap penurunan tarif impor. Di tahun yang sama, Organisasi Regional Amerika Latin, Andean Community yang dibentuk berdasarkan Pakta Andes ini mempunyai negara anggota yang telah bergabung, antara lain Peru, Kolombia, Ekuador, dan Bolivia. Andean Community ini kemudian membentuk South American Community of Nations atau SACON yang memiliki tujuan untuk menciptakan area perdagangan bebas yang lebih luas dengan menghilangkan hambatan tarif produk-produk kecil dan menengah. Pada tahun 1980, Pakta Andes mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyebab dari gagalnya Pakta Andes sendiri dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, seperti munculnya hiperinflasi, dan juga negara anggota Pakta Andes memiliki ideologi politik yang cenderung ke arah sosialis, yang mana ideologi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Tahun 1985, Argentina dan Brasil menandatangani Argentina-Brazil Integration and Economic Cooperation Program yang merupakan kerjasama ekonomi dan politik dengan menerapkan common market dalam memperluas perdagangan bilateral antara kedua negara. Dalam perjanjian Buenos Aires tahun 1990, dilakukannya diplomasi pada kawasan Amerika Latin agar bergabungnya negara-negara anggota dalam common market, dan tahun 1991 melalui Treaty of Ascension telah terbentuknya Mercosur atau Mercado Común del Sur yang merupakan sebuah kesepakatan perdagangan regional di antara Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Tujuan utama dari Mercosur yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dari semua negara anggota dengan membuka pasar dan membuat kebijakan tarif impor dan ekspor. Mercosur adalah organisasi ekonomi yang didirikan setelah penandatanganan Perjanjian Asunción pada tahun 1991 oleh 4 negara, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Lalu, apa sih landasan didirikannya Mercosur ini? Pembentukan Mercosur didasarkan atas kepentingan bersama yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mengintegrasikan perekonomian di kawasan. Karenanya, negara-negara di Amerika Selatan yang awalnya memiliki hubungan rivalitas perlahan mulai menilai pentingnya kerjasama dalam kawasan. Didirikannya Mercosur juga merupakan bentuk upaya perbaikan ekonomi dengan melakukan kerjasama antar negara dan membentuk kerjasama dengan organisasi regional. Dalam hal ini, negara anggota Mercosur termotivasi untuk meliberalisasi ekonominya dan melindungi demokrasi dari intervensi militer. Selain itu, Mercosur merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan custom union dengan mencontoh model Eropa. Kemudian, apa yang membedakan Mercosur dan NAFTA? Sesuai namanya yaitu North American Free Trade Agreement, yang artinya dibentuk untuk mewujudkan FTA atau Free Trade Area. Kedua, Mercosur adalah bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Amerika Selatan seperti Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. Sedangkan NAFTA dikelola oleh negara-negara di Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga, Mercosur bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian, menjaga stabilitas keamanan, dan konsolidasi demokrasi di negara-negara anggotanya yang sempat terhambat karena maraknya rezim intervensi militer terutama di wilayah Amerika Latin. Sedangkan NAFTA merupakan wadah untuk mendorong dan memperluas perdagangan dunia sebagai katalisator dalam kerjasama internasional, dan kebijakan perdagangan bebas ditentukan oleh masing-masing negara anggotanya. Sejarah kemunculan identitas regional Amerika Latin telah ditentukan oleh banyak faktor yang berbeda. Dalam kasus yang terjadi di Mercosur ini,
Patut disoroti bahwa sejarah dengan nilai-nilai bersama dimanifestasikan oleh pemangku kepentingan dan pembuat keputusan di seluruh wilayah. Selama dekade terakhir ini, baik presiden negara-negara anggota dan juru bicara masyarakat sipil, serta beberapa komunitas epistemik yang berbeda, telah mengarahkan upaya dan sinerginya untuk mengintensifkan dan memperdalam integrasi kawasan. Dalam proyek integrasi regional atau kawasan, pembentukan identitas kolektif di antara negara-negara terutama didasarkan pada saling ketergantungan yang meningkat. Presiden negara-negara anggota dan juru bicara masyarakat sipil itu mengarahkan upaya dan sinerginya untuk mengintensifkan dan memperdalam integrasi kawasan. Maka dari itu nggak jarang juga kalau kita nemu warga wilayah Mercosur yang menganggap diri mereka sebagai warga negara dari negara mereka masing-masing dan sebagai anggota dari proyek regional bersama. Dalam artian tertentu terdapat lapisan identitas yang tumpang tindih dan sebagian akan setara dengan apa yang disebut kedaulatan bersama dalam hal hubungan hukum politik antar negara nasional dan regionalisme.